Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Gede Ngurahapik Setasagina dengan NIM 102025300021. Kali ini saya akan melakukan live coding untuk tugas dua basis data, yaitu data control language. Oke, di sini langsung saja untuk tugas yang pertama, kita disuruh untuk mempersiapkan sebuah database yang bernama DB Kampus lalu NIM dan isinya ada mahasiswa, mata kuliah, dan nilai. Untuk database sendiri udah saya buat. Ini dia untuk database-nya. Yang pertama kita lakukan untuk membuat database itu create database lalu nama database yang ingin kita buat. Lalu gunakan use untuk menggunakan database yang baru saja kita buat. Setelah itu, karena kita ingin membuat tabel mahasiswa, yang kita lakukan adalah create tabel lalu nama tabel yang ingin kita buat. Karena di sini saya ingin membuat tabel mahasiswa, namanya jadi mahasiswa. Lalu kita bisa mengisi tabel mahasiswa ini dengan NIM, nama, jurusan, angkatan, lalu IPK. Lalu di sini juga ada tipe datanya. Tipe datanya itu ada varchar, ada integer, ada desimal. Begitu juga dengan tabel-tabel lain sama. Terus di sini ada insert into mahasiswa. Jadi command ini tuh fungsinya untuk memasukkan data ke dalam tabel yang kita tuju gitu loh. Nah, karena ini aku ingin memasukkan data ke sebuah tabel mahasiswa, jadinya insert into mahasiswa. Nah, caranya itu kita tulis command insert into mahasiswa, lalu isi dari tabel itu isinya itu NIM, nama, jurusan, angkatan, IPK. Nah, lalu gimana cara kita memasukkan datanya yang kita ingin masukkan? Caranya itu dengan tulis value, lalu tuliskan data yang ingin kita tambahkan. Nah, di sini udah ada data data saya, yaitu NIM, nama, jurusan, lalu angkatan, dan IPK. Kurang lebih IPK ini gitulah. Oke, untuk insert yang lain juga sama. Oke, lanjut ke tugas yang kedua. Untuk tugas yang kedua ini, kita disuruh membuat sebuah user dari nama depan dan nama belakang kita dan diberikan sebuah password. Oke. Caranya itu cara untuk membuat usernya kita membuka Laragon. Kita aktifkan dulu untuk Laragonnya itu. Setelah itu kita menuju ke terminal. Setelah kita menuju ke terminal, sebelum kita memulai, kita tulis dulu yang namanya MySQL root. Lalu enter. Nah, ini fungsi untuk memanggil MySQL-nya agar kita bisa melakukan komen-komennya nanti. Nah, setelah itu, karena kita ingin membuat membuat sebuah apa namanya user, yang kita lakukan itu adalah create user, lalu nama usernya. Di sini saya pakai nama ini saya. Nah, untuk kita membuat user itu kita perlu create user, lalu nama user kita, lalu add localhost. Nah, karena di sini kita ingin menambahkan passwordnya. Nah, untuk menambahkan passwordnya kita menulis command identified by. Nah, lalu nama password yang ingin kita isi. Nah, di sini aku isinya gampang aja 123 lalu kita klik enter. Oke, saya ada typo sedikit. Create user.
Oh, oh, yang salah itu di ini ternyata. Nah, jika sudah ada tulisan query OK ini artinya user sudah berhasil dibuat. Nah, karena kita sendiri disuruh membuat dua user, kita buat lagi sekali dengan komen yang sama, cuma dengan nama user yang berbeda. Nah, jika sudah seperti ini, kedua user sudah berhasil dibuat. Lalu, setelah kita sudah membuat user, kita selanjutnya disuruh untuk memberikan akses ke masing-masing user. Nah, di sini contohnya kita disuruh memberikan user akses untuk meninsert, terus lalu memberikan akses untuk select. Oke, jadi kita langsung saja memberikan akses ke masing-masing user dengan cara grant. Grant, grant itu untuk memberikan akses ke user. Nah, di sini karena kita ingin memberikan akses insert kepada user, kita tulisnya grant insert. Grant insert lalu database yang ingin dituju, maksudnya kayak grant insert database di database yang mana ingin eh, user ini mendapatkan akses insert gitu. Karena di sini kita ingin aksesnya ke dalam database yang baru kita buat, yang DB Campus. Jadi kita tulisnya DB Campus. Lalu NIM kita 10.20.225.1. Lalu karena di sini kita ingin memberikan akses ke dalam apa namanya mahasiswa, ke tabel mahasiswa. Nah, kita jadi tambah di sini berikan titik, lalu tuliskan tabel yang ingin kita tuju. Karena kita ingin mahasiswa, kita tulis mahasiswa. Nah, grand insert on DB Campus tabelnya, lalu menuju ke usernya, user yang ingin kita tuju. Karena ini untuk user pertama yang Agung, jadi kita tulis Agung at localhost. Oke, akses itu sudah diberikan untuk user yang Agung untuk insert, lalu kita lanjut ke user kedua untuk akses select. Kalau akses select, jadi kita tinggal tulis grant lalu tulis select untuk memberikan akses select kepada user yang kedua yaitu Abi. Oke, akses sudah diberikan, lalu kita akan mengtes satu-satu dari user apakah akses ini itu sudah benar-benar terjalan, udah benar-benar diberikan atau belum. Nah, caranya itu kita kontrol T, lalu kita buat user baru lagi. Nah, karena kita ingin mengetes yang user pertama yang Agung, kita tuh
akan menulis pertama-tama namanya MySQL, lalu eh, minus U, nama user kita yang tadi, lalu ini. Nah, disuruh masukkan password, lalu masukkan password yang tadi kita buat, bam, berhasil masuk ke dalam user. Nah, dari sinilah kita bisa mencek apakah em, user itu sudah bisa menginsert sebuah database atau belum. Caranya, kita tulis use karena kita ingin menggunakan apa sih? Memasukkan data ke dalam database kampus yang tadi kita buat. Jadi kita tulis use db kampus yang database yang baru kita buat. Oke, ini sudah connect ke database yang DB kampus, lalu kita menuju ke kita tulis insert into. Nah, ini sama seperti kita tadi di Beaver untuk memasukkan memasukkan data ke dalam tabel. Kita karena ingin memasukkan aksesnya ke dalam apa tabel mahasiswa, kita tulis insert to mahasiswa. Lalu masukkan tadi isi dari kolomnya yaitu ada name, nama, jurusan, angkatan, lalu IPK. Nah, terus values. Nah, kita bisa menulis eh, data apa yang kita ingin tambahkan. Contoh di sini aku mau buat orang baru, buat di tabelnya, tabel mahasiswanya dengan NIM 200003000 kalau ini 1245 gitu ya. Oh ya, karena tadi apa namanya? Tipe data kita varchar, kita kan nggak boleh langsung nulis angka doang. Karena tipenya varchar itu kita harus isiin tanda petik gini, lalu baru eh, tulisan yang kita ingin isikan. Lalu namanya itu kita tulis murah. Ini 1945 kayak bukan NIM. Nama yang murah. Lalu jurusannya kita kasih data science. Enggak, elektro. Nah, terus untuk angkatan, nah karena tadi di angkatan itu kita pakai integer, jadi kita tulisnya bisa langsung angkatan 2000 misalnya. Lalu IPK-nya 3, oke. Oke, harusnya oh pantas. Nah, di sini kita sudah berhasil menambahkan eh, sebuah database baru, maksudnya data ke dalam sebuah tabel. Nah, untuk user yang pertama ini, yang Agung, dia itu hanya bisa memasukkan atau mengedit sebuah data ke dalam tabel, tapi dia tidak bisa melihat tabel itu. Jadi untuk melihat tabel, eh, command itu select from mahasiswa. Oke, salah.
select from mahasiswa. Nah, kalau yang user pertama ini kita suruh select, maksudnya kita suruh dia menampilkan sebuah database atau tabel, dia tidak bisa karena dia tidak memiliki akses untuk melakukan hal itu. Di situ tulisannya select command denied to user Agung Lokahals. Jadinya user ini nggak bisa. Oke, oke. Selanjutnya kita mau ngetes ke database user yang kedua, yang Abi. Karena dia sudah kita berikan akses select. Jadi dia bisa melihat database tabel yang baru saja kita tambahkan tadi gitu. Caranya sama kayak tadi, kita tulis MySQL dulu. SQL, lalu ini, lalu nama usernya, lalu masukkan password. Nah, karena di sini kita ingin melihat database-nya, melihat tabel yang tadi baru kita tambah, caranya itu kayak tadi, select from mahasiswa. Oh, kita use dulu guys, use database yang ingin kita pakai. Nah, database sudah change, lalu langsung saja kita select from mahasiswa. Beng, langsung nongol dan ini dia eh, data apa? Data yang baru kita buat tadi, yaitu NIM-nya 190045, nama yang murah, jurusannya elektro, angkatan 2000, IPK-nya 3,99. Ini untuk select. Nah, karena user ini nggak bisa memodifikasi data atau memasukkan data, otomatis kalau kita memasukkan komen untuk memasukkan data, dia akan denied atau nggak bisa. Jadi kita langsung aja coba. Oke, langsung aja kita coba. Oke, oke. Nah, di sini dia tulis insert comment denied to user. Nah, karena user ini tidak memiliki akses untuk mengedit data atau memasukkan data ke dalam tabel, nggak bisa melihat eh, isi dari tabel itu. Oke, lanjut ke tugas keempat. Tugas keempat ini kita disuruh membatasi akses dari user kedua. Jadi yang Abi, yang untuk select. Nah, jadi dia itu kita batasi untuk melihat kolomnya. Oke, jadi untuk yang data user kedua ini dia nanti hanya bisa melihat tabel yang berisikan NIM nama jurusan. Dia tidak bisa melihat IPK ataupun ininya select. Jadi dia nggak bisa langsung select from mahasiswa gitu. Oke, oke. Jadi caranya itu, oke kita ke terminal satu, terminal yang awal. Lalu kita karena di sini kita ingin mengubah aksesnya, kita harus menghilangkan akses yang awal dulu yang ada di dalam user Abi ini. Caranya itu dengan command revoke. Revoke select. Nah, ini tuh kayak ibaratnya hilangkan akses select di user yang nanti di user ini yang nanti kita buat itu user kedua. Caranya itu revoke select on database database kampusnya dari apa namanya? Dari tabel yang apa? Dari tabel mahasiswa lalu
Karena ini kita ingin mendelete, menghilangkannya from, kita bukan pakai to tapi from, lalu nama dari usernya. Oke, jika berhasil nongol query kayak gini, berarti akses dari user Abi sudah terdelete. Jadi tidak ada akses dia. Selanjutnya, untuk kita memberikan akses hanya bisa melihat eh, NIM, nama, dan jurusan, caranya itu kita sama kayak tadi, grand grand select, tapi kita tidak langsung on on database-nya. Tapi kita tulis dulu kolom yang ingin kita berikan akses saja. Kolom yang ingin dia bisa lihat aja. Jadi ya, karena tadi diminta NIM sama nama dan jurusan, kita tuliskan NIM, nama, jurusan. Nah, baru kita tulis on nama database-nya tadi. Lalu tabelnya. Ke user Abi. Nah, jika sudah seperti ini, otomatis akses dari user Abi eh, sudah apa, terganti gitu loh. Dia sudah hanya bisa hanya udah bisa maksudnya udah bukan udah bisa, dia hanya bisa mengakses dan menampilkan hanya ini doang, NIM, nama, dan jurusan. Oke, kita langsung coba aja ya. Nah, tadi kita menggunakan komen yang namanya select bintang from mahasiswa. Nah, kalau komen ini tuh dia tuh akan menampilkan semua dari tabel mahasiswa. Nah, tapi karena kita sudah membatasi aksesnya hanya bisa menampilkan NIM, nama, dan jurusan, otomatis kalau kita pencet enter, komen ini akan terdenied atau tertolak oleh sistemnya karena dia tidak memiliki akses. Lalu caranya biar dia menongol apa munculin ini ya tabelnya itu dengan gini caranya. Saya lupa. Oh ya, grand access. Oh, select sama kayak tadi pas kita ingin apa memberikan dia akses, kita tulis nama kolom yang ada di dalam eh, tabelnya yang bisa diakses sama user ini itu NIM, nama, sama jurusan. Lalu dari tabel yang dia bisa gini ini ya, yang kita berikan akses, lalu kita klik enter dan ya baru dia bisa menampilkan yang namanya menampilkan tabel ya. Karena dia hanya bisa menampilkan tabel yang NIM, nama, dan jurusan. Gitu. Oke, kita lanjut ke task kelima. Task kelima itu kita disuruh menghilangkan semua akses dari kedua user tadi. Oke, caranya hampir mirip sama sama yang ngilangin akses yang keempat ini. Cuma karena di sini dimintanya menghilangkan semua cabut hak akses dari kedua user lalu hasilkan. Yang ada dibilang semua sih, tapi dia ingin mencabut hak aksesnya. Oke, jadi kita ke terminal satu lagi. Oke, terminal satu. Oke. Nah,
Caranya itu kita pakai yang revoke tadi untuk eh, menghilangkan semua menghilangkan aksesnya. Nah, tapi kalau misalnya di sini eh, masing-masing user memiliki banyak akses, itu kalau kita tulis sesuatu kayak select atau insert itu kan pasti lama ya. Jadi ada caranya untuk menghapus semuanya itu dengan menulis komen revoke all privilege. Privilege. Ya, kayak gini deh, privilege. Remove all privilege. Oke. Lalu nama database-nya di mana? DB kampus. Jangan lupa tulis nama tabelnya juga, mahasiswa. From nama usernya. Jadi ini tadi Agung. Agung. Nah, ini sudah berhasil, dia udah apa namanya kehilangan aksesnya untuk menginsert karena dia hanya isinya insert doang ini yang user pertama. Oke. Selanjutnya untuk user kedua juga sama, revoke all, terus privilege. Sebenarnya sama aja. Cuma usernya doang yang beda. Localhost. Ya. Nah, jika kita sudah berhasil, ini harusnya sudah semua akses di kedua user udah nggak ada. Oke, lalu kita akan menampilkan eh, melakukan audit hasilnya, apakah udah benar-benar ini atau belum. Dengan cara menggunakan ini, lalu auditkan hasilnya dengan show grants. Berarti caranya itu gini, show grant karena ini show grant. Show grants. Oke, show grants. Oke, ini kita menghasilkan auditnya. Di sini grant for album, grant usage on ini to album. Jadi ini udah satu proses untuk menampilkan auditnya dari eh, user Agung ini. Begitu juga untuk user yang Abi sama juga. Nah, selanjutnya kita disuruh untuk ngecek apakah user pertama ini akses insert udah ditolak. Oke. Eh, mana nih? Oke. User pertama itu yang insert. Nah, kita langsung ini aja. Oke, di sini untuk user pertama akses untuk insert sebuah datanya sudah ditolak karena kita tadi baru saja menghapus aksesnya. Jadi udah insert command denied, udah nggak bisa. Begitu juga untuk eh, user kedua ini select commandnya juga ke denied, yang pakai bintang juga ke denied. Oke, jadi begitu saja. Oke, sekian untuk live coding saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau ada kata-kata yang kurang jelas.
Terima kasih.